saya kasih tahu. Bang Pendi, saya nak cakap kejap boleh ke? Bang Boleh. Pendi jangan bawa ayat. Kalau Abang Pendi bawa ayat, ayat Bang Pendi memang teror, semua tahu. Jadi budak-budak Aceh ni, Ya. semua pikiran dia terbalik tau. Abang Pendi Ya. ayat memang cun-cun punya. Kalau boleh janganlah bawa ayat Al-Quran. Nggak ada saya bawa Sebab ayat Bang Pendi, sebab Bang Pendi kalau tem Bang Pendi Gini, bang, gini, bang anak-anak rimba. Kalau memang posisi bang Pendi sekarang sudah berpindah kepercayaan, membawa nama-nama Al-Quran itu, Islam mengapa itu, itu bisa abang rekam. Kalau memang kurang apa, nggak apa, abang laporkan. Kalau memang menyalahi, itu nanti Sarah. Jangan kita berdebat di sini, nggak enak. Jangan cuma ngomong-ngomong cerita-cerita, ada rekamannya jelas bahwanya akun ini gini. Udah. Jadi kita nggak usah kita ribut sesama saudara walaupun lain kepercayaan, bang. Itu bang. Bang Anu Rimba, tak merumpau di Malaya tanya bang. Tak macam ni bang. Kalau Bang Pendi, hak mana kenal dia baca Al-Quran, semua tersangkut tau. Itu aku nak pesan kat dia. Sebab apa? Dia pernah mengaji lama, dia dekat pondok lama. Itu yang masalah. Kalau dia bawa ayat yang budak-budak kecil ni, semua tersangkut dia punya pikiran. Itu aku nak pesan. Kalau boleh, jangan. Sebab Pendi ni teror dia. Apakah begini Pak Anak Rimba, apakah pernyataan Bapak juga bisa Bapak ajukan kepada kaum polemik? Karena di kalangan saudara Muslim pun rata-rata bahas ayat Alkitab, Pak. Dah macam ni apa Timur. Sebab apa? Jenis kadang budak-budak ni lepas sekolah dia mengaji dia kurang. Jadi kena dia nonton Bang Pendi lalah dia pun berbelot. Jadi anak buah dia menimi. Buat apa? Itu aku nak pesan sebab Pendi ni dia lama mengaji, dia pandai. Ayat dia memang cun-cun. Ini yang celaka tu sikit. Bang anak rimba. Berarti itu kontrol orang tuanya itu nggak ada. Itu aja bang. Itulah saya nak pesan sebab ni. Sekarang begini bang Narimba, gini abangku. Iya. Jauh-jauh hari di dalam iman abang sudah dikasih tahu bang, dan itu juga ada di dalam Alkitab ya. Nah, apa dikasih tahu? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang paling penting. Mari jaga diri kita. Dari mana kita jaga? Dari api neraka. Bang Pendi sekarang semua mata duitan. Kadang-kadang ada jenis orang. Okey, engkau nak Bang, masuk ni. saya sudah bilang tadi sama Bang Ganteng. Sama Bang Ganteng. Ada banyak orang kita Aceh ya. Banyak banget enggak? Ada beberapa orang yang ingin masuk Kristen gara-gara sesuatu. Saya terima. Tidak saya terima. Oknum bang ya. Ya, oknum. Ya. Tapi dari Aceh. Oknum jangan dibahas orang Aceh. Oknum orang kita Aceh. Iya. Oknum itu perorangan ya. Itu ada Bang Ganteng. Nanti kalau memang mau, saya mau tunjukkan. Bisa nggak? Saya tunjukkan bisa. Tapi saya tidak mau tunjukkan. Nanti karena ada keluarganya di Aceh, nanti akan malu dia. Iya. Dia malu sama saya. Bahkan ada yang sudah dibaptis bang. Dia mempermainkan agama. Ada oknum lagi. Kalau saya bang ini aja bang. Kalau saya paling simpel ya. Sebentar Bang Ganteng. Nanti bang, kalau abang memang benar-benar mau, saya akan tunjukkan kepada abang. Jadi kalau saya ingin menjual belikan ya, seperti orang-orang bilang, oh Pendi salus bla bla bla, saya kaya raya. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan saya sebagai penginjil itu bukan itu. Dan saya diberikan oleh Alkitab ya. Karena ini kenapa suara saya double ya? Ada yang rekam kah? Anak Rimba ini. Oh ya udah. Jadi di dalam Alkitab dikatakan kita bisa membedakan roh-roh itu. Kita bisa membedakan orang ini benar-benar kah, sungguh-sungguh kah? Kalau orang ini tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar, kelihatan. Banyak, ada beberapa orang Bang Ganteng, ada beberapa orang Anak Rimba, bahkan satu sepesantren dengan saya, memang dia tidak tamat ya. Sampai dia bilang kepada saya, "Shalom Pendi, tolong saya Pendi bla 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 bla. Saya ingin jual semuanya demi ini," katanya. "Saya ingin masuk agamamu." Saya bilang apa? Masuk agama Kristen, percaya kepada Yesus itu bukan seperti kita membolakkan telapak tangan. Tidak seperti kita berkata bla 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 sudah sah, tidak. Nanti kamu tidak siap, akan dibenci, akan dihina. Apalagi gara-gara kamu kekurangan, kamu ingin masuk Kristen. Kekristenan nggak seperti itu. Dan ini masih ada email sama saya, belum saya hapus. Saya akan tunjukkan kalau memang abang mau nantinya. Tapi kalau saya tunjukkan di sini, betapa banyak malu saudara-saudara di Aceh. Karena dia juga masih di Aceh. Kuncinya gini aja bang, kalau bagi saya kan itu kalau saya jujur mungkin dari segi agama saya kan agak kurang memahami, nggak mau yang terlalu nggak mau saya perdebatkan. Nah itu aja, nggak perlu bagi saya itu apa kepercayaan dari orang tua saya dulu itu saya ikuti. Itu aja, itu habis itu keimanan seseorang. Jadi mau terserah kayak Bang Pendi ini mau kemana, mau Konghucu lah, mau kemana ya terserah abang. Itu individual abang. Makanya kita yang naik pun bukan saya, nggak di ini melawan
kita nggak, bukan masalah lawan-lawan, nggak cuma meluruskan masalah yang diperdebatkan. Saya naik pun ke sini tadi, saya tengok udah agak-agak apa kan, jadi ngapain kita panas-panas ini, nggak perlu kita makin menambah merusak persahabatan kita, gitu aja. Halo Bang Pendi, kalau Siap, boleh siap. lah, saya mohon. Siap. Ni, kalau boleh lah, saya mohon lah. Sebab apa? Kalau boleh, hadis-hadis ke apa ke kurang, bagi kurang lah sikit. Sebab apa? Sebagian orang, segelintir orang lah. Ini jenis faktor ekonomi semua. Kadang-kadang orang banyak berbelot. Kalau boleh itu aku nak pesan. Sebab apa? Kalau ayat Bang Pendi memang cun-cun abang taruh. Memang tak lari sikit pun. Itu yang saya takut. Sebab apa? Sekarang tengoklah ekonomi di Aceh macam mana. Macam Bang Pendi. Dulu macam mana boleh jadi Kristen? Sedangkan Bang Pendi memang orang pondok. Lalai masuk Kristen, saya pun pelik kak. Macam mana tu? Nah, oke, macam mana itu terjadi? Maka abang, ini yang harus abang tanyakan. Ini kenapa yang direkam Bang Nak Rimba, jangan rekam. Karena suaranya nanti ini ya. Ini suara saya mantul nih. Nah, saya Bang membuat saya murtad yang percaya kepada Yesus. Itu ketika saya membaca lepas saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tapi apakah saya percaya begitu saja? Tidak. Sebelumnya saya masuk ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Kalau anak Rimba dan Bang Ganteng mau masuk grup itu, silahkan. Grup itu masih ada sampai sekarang. Di mana grup itu? Di media sosial, di Facebook. Nama grupnya apa? Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap detik. Di grup itu terjadi debat, terjadi diskusi. Kalau boleh saya katakan bukan diskusi, malah debat kusir. Saling menghina, saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Pada tahun berapa? Tahun 2014. Nah, ketika saya mencaci maki Tuhan Yesus, saya mencaci maki orang Kristen, saya menghina kekristenan, ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan saya. Bapak itu selalu berkata dengan lemah lembut. Bapak itu berkata kepada saya 3 hal. Yang pertama, Bapak itu bilang, Pendi, seandainya kamu tahu man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang selama ini kamu samakan antara Isa dan Yesus. Perlu kamu ketahui, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Itu ada dalam Al-Quran. Sementara Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia mati untuk apa? Lalu dia bangkit. Sementara di dalam iman saya yang lama, Isa Al-Masih tidak seperti itu. Dia diangkat oleh Allah. Lalu Bapak itu berkata, beda antara Isa dan Yesus, Pendi, katanya. Lalu beliau berkata lagi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil itu, Alkitab itu, kamu akan terkagum-kagum dengan Alkitab, dengan Injil. Lalu beliau berkata yang ketiga kali, Pendi, kalau sudah tahu nanti kebenaran, kamu sudah temukan kebenaran, kita sambung lagi. Saya caci maki dia, saya hina dia. Tetapi hati saya berkata, pikiran saya berkata, apa yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Kenapa beliau tidak membalas hinaan saya, tidak membalas caci maki saya? Lalu singkat cerita, saya cari di Google, saya ketik di Google, apa yang dibaca oleh Bapak ini? Ketika saya ketik Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca ayat itu, saya terkejut. Apa yang membuat saya terkejut? Karena selama ini saya hina Yesus. Saya caci maki Yesus. Itu yang membuat saya terkejut. Tetapi dia berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saya berkata, dia ini kan nabi, dia rasul, dia utusan. Tapi kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Sehingga singkat cerita, lama setelah itu, 2 tahun setelah itu, saya baru percaya kepada Yesus. Dan sebelum saya percaya kepada Yesus, saya sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetapkan iman saya dalam Islam. Saya tidak mau murtad, saya takut murtad, ya Allah. Saya paham, saya tahu bahwa inad dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi engkau adalah agama Islam. Wa man kharaja minal islamu yadkhulun nar, dan siapa saja yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Itu yang saya takutkan, tolong saya, ya Allah. Tetapkan iman saya dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Lepas itu, tak lama setelah itu, terniang-niang telinga saya nih. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Nah, hingga saya sempat juga berdoa supaya suara itu hilang di telinga saya. Jangan sampai suara itu kedengaran lagi. Saya berdoa lagi, tetapi tetap suara itu kedengaran. Akhirnya saya pilih jalan yang sudah saya dapatkan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Bang yang membuat saya murtad. Tapi apakah setelah itu saya menghina agama saya yang lama? Tidak. Karena bagi saya semua agama itu baik. Ya, saya waktu di dalam agama Islam, waktu saya dalam agama Islam, tak ada satupun ustadz saya mengajarkan kepada saya untuk menghina agama lain. Tidak ada. Betul. Tidak ada. Tidak ada satupun ustadz dan ustazah kami mengajarkan kepada kami untuk mencaci maki agama lain, untuk mencaci maki orang yang tidak seiman, seakidah, seagama. Bahkan ustadz dan ustazah kami seling mengutip hadis. Man kafara kafirun, barang siapa mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Lalu kenapa saya bisa masuk agama Kristen, percaya kepada Yesus? Gara-gara Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itulah yang membuat saya masuk agama Kristen. Ya, saya tidak akan menghina agama saya yang lama. Kenapa? Mama saya masih di situ. Sampai detik ini mama saya masih di situ, dan mama saya masih mengharapkan, nangis-nangis. Ya, mama saya minta tolong supaya saya kembali ke agama Islam.
Jadi ibaratnya gini bang, jangan kalau prinsip saya kan makanya itu kan individu abang lah, individu abang, itu hati abang, itu kan urusan abang sama apa abang kan. Istilahnya kayak kami yang naik-naik macam saya dengar tadi makanya saya naik, saya luruskan bukan apa, nggak usah kita perdebatkan. Itu kan keimanan abang ke situ ya udah, itu kan urusan abang dengan yang kuasa nantinya, nggak ada urusan kita. Sekarang kita mengurus ke diri kita masing-masing, makanya nggak mau kita perdebatkan itu. Nah, nggak perlu kita perdebatkan gitu. Itu Sekarang abang. sekarang anak Rimba sama Bang Ganteng coba masuk ke komal-komal para polemikus. Bagaimana mereka menghina iman kami? Bagaimana kitab kami ditafsirkan menurut pikirannya dia? Ayat-ayat kami mereka tafsirkan. Kami dikatakan penyembah Yudas. Kami dikatakan pengikut Paulus. Marahkah kami? Bencikah kami? Tidak. Tapi bila kami mengatakan hal yang sama seperti yang mereka katakan, langsung dianggap apa? Penistaan. Rekam, bawa ke kantor polisi. Ini seharusnya kalau kamu tidak mau dicubit, jangan kau cubit orang. Allah sudah berkata dalam Al-Quran, jangan kau menghina sesembahan yang tidak mereka sembah selain Allah. Sudah diingatkan oleh Allah. Bahkan Allah juga sudah berkata di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Jangan berdebat dengan ahli kitab. Kalaupun engkau berdebat, berdebatlah dengan lemah lembut, berdebatlah dengan rendah hati, berdebatlah dengan benar, dengan adab, dengan sopan santun. Itu brother. Jadi abang sering-seringlah ke komal-komal muslim. Bagaimana mereka membahas kekristenan, bagaimana mereka mentafsirkan Alkitab. Marahkah kami? Tidak. Kami laporkah kepada pihak yang berwajib? Tidak. Tapi bila kami membahas seperti itu, langsung dibilang, oh ini penistaan, rekam, lapor, bawa ke kantor polisi. Ini, tapi ayolah buka mata kita, buka pikiran kita. Sekarang ini bang, kalau memang kira-kira apa ya ibaratnya kan kayak saya naik pun kan saya naik ke abang tadi kan ibaratnya kan selamat sore saya bilang ya kan, salam kenal bang kan itu saya bilang, saya nggak mau saya perdebatkan yang kira-kira nggak apa sama kita, nggak perlu kita perdebatkan. Yang jelasnya kalau memang ada keluarga kita bisa kita nasihati, memang kepercayaan nenek moyang kita itu kita nasihati, kita apa. Kalau memang apa, kalau bagi saya hidup ini sangat simpel, kerjakan apa yang udah disuruh yang kepercayaan kita yang ada itu aja. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar itu saja. Nggak perlu. Kalau saya makanya naik koma-koma gini bukan apa, kadang kalau udah agak model udah nyebut-nyebut ke apa gini kan udah agak terasa. Walaupun saya mungkin jarang melaksanakan yang diwajibkan itu, terasa lah apa ya kan. Makanya saya luruskan pertanyaan saya kepada anak Rimba. Seandainya anak Rimba lahir dari orang tua Konghucu, itu bagaimana itu? Pernah nggak berpikir seperti itu? Saya sekali lagi bilang kepada Bang Ganteng dan kepada anak Rimba ya, saya dihujat hari ini bukan gara-gara saya pakai nama Aceh, tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus. Tapi tidak masalah. Saya mau dibilang gara-gara pinjol, miskin, ya, gara-gara perempuan, saya tidak marah, sedikit pun tidak marah, sedikit pun tidak tersinggung. Bang, saya nak tanya, Bang Pen, saya nak tanya sikit. Dia abang dia cakap, aku dengar lah, abang punca masuk Kristen, punca duit tak ada ke dia cakap? Betul ke bang? Itu terserah orang mau bilang apa. Tapi buktinya waktu saya masuk Kristen saya sangat menderita. Saya sangat menderita masuk Kristen, sangat menderita. Waktu saya masuk, kalau memang apa masuk aja nanti ke rumah waktu saya masuk Kristen ya, anak Rimba. Waktu saya pertama masuk Kristen, saya pernah saya pernah keluar Ambiun. Waktu saya di apa namanya dibina di sebuah gereja. Sangat menderita. Bang Mendi. Oke bang. Kalau memang ada perkataan saya mungkin di sini waktu saya bapak sama bang saya minta maaf, saya turun dulu. Bagi saya nggak mau saya perdebatkan itu masalah pribadi abang, masalah individu abang. Saya nggak mau apa istilahnya, asal jangan kita membawa yang apalah. Kalau prinsip saya kita bermedsos, mau kita masuk room ini, mau room kemana, silakan. Kita kan masih negara kesatuan Republik Indonesia bang, itu aja bang bagi saya. Oke bang ya. Siap bang, terima kasih bang ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang bang. Sorry bang, bukan siang. Oke bang, ya bang. Nah, anak Rimba silakan, apa yang mau disampaikan silakan. Bang Mendi, masuk Kristen best ke tak? Apa? Masuk Kristen best tak? Boleh makan semua, boleh makan ke? Tidak boleh makan. Diatur. Dia macam diatur. Ni, okey, macam anjing ke semua boleh sapu. Oh enggak, itu kan tergantung, itu kan individu, itu kan individunya. Ada yang mau makan, ada yang enggak. Dengar dulu, macam babi boleh makan kan? Saya makan, saya sendiri makan, tapi nggak boleh makan banyak. Tapi kalau di kitab Muslim, dia daging babi dia panggil apa? Dia cacing pita ke? Dia nak masak macam mana pun lama pun dia tak boleh. Sekarang buktinya bang, seandainya benar itu ada cacing pita, itu sudah banyak sekali orang mati gara-gara makan daging babi. Banyak sekali orang mati gara-gara makan daging babi. Abang tahu, babi sekarang itu ketika dipelihara,
itu dimasak loh bang makanannya itu. Maka abang lihat sesekali bagaimana proses peternakan babi. Itu makanan babi itu dimasak. Okey, kalau saya nak hantar kat Medan boleh ke? Abang boleh terima ke? Terima babi. apa? Saya banyak, kat Aceh banyak. Saya tidak Tak ada mau. babi. Saya buat apa? Kalau abang memang mau jual ya, nah silakan jual. Tapi kan abang tahu babi itu haram bagi abang. Di dalam agama, dalam iman abang itu sudah diatur haram. Nah pertanyaan saya, hasil jual yang haram itu bisa nggak dipakai? Jawab dengan hati nurani. Tak boleh bang, mana boleh, tak boleh. Nah, nggak boleh, mana boleh, tak boleh. Abang tahu banyak sekali saudara-saudara kita oknum-oknum tertentu yang jual itu. Dia macam ni bang, kadang-kadang dia memang butuh duit sangat dia nak jual. Tapi kalau kita Muslim, sepatutlah kalau orang bangsa Aceh memang dia tak nak. Tapi Bang Pendi heran tu, orang memang handsome, terror lagi, pandai baca ayat, lalai Kristen. Aku pun pelik lah Muslim bosku. Oke, anak Rimba sekarang tinggal di mana? Saya kat Malaysia lah bang, lama dah. Malaysia mana? Kat Malaysia lama. Mana Malaysianya? Selangor je bang. Oh, oke. Selangor. Oke. Land nak berkebaik ya. Oke. Sehat-sehat ya. Halo, anak Rimba, coba lihat profilmu itu bagaimana coba? Ya. Coba lihat profilmu itu. Dibolehkan nggak dalam agamamu? Hah? Saya saja lah bang, saya belajar. Tak boleh bang, tak boleh. Nggak boleh. Kalau tidak boleh tukar. Aurat ya Pak. Iya, itu nggak boleh. Sebab apa saya tengok Bang Bendi selalu, saya tengok lama saya dah tengok Bang Bendi. Tapi ya, dengar dulu yang water mau apa bangai, apa terima yang dong. Jangan. Apa terima Bang Bendi lawan memang tak punya ilmu. Tapi tahu salat je, semayang itu je. Lain tak pandai. Nah, abang ganti itu profil abang. Boleh bang, boleh tak apa. Boleh. Ya, ganti, tak Nanti boleh. ganti lah. Ya, tak boleh dalam agama abang. Kena pasal abang pakai macam tu. Okey lah bang. Okey Bang Bendi Okey. ya. Okey. Saya nak dulu. Assalamualaikum dah sekali orang Muslim. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, sehat-sehat bang Narimba ya, sehat-sehat ya. Sukses selalu di sana. Thank you. Jangan main obat-obatan ya. Okey, alhamdulillah. Oke, siap. Main ganja boleh, main batu Jangan, boleh. tak boleh. Hati-hati.